Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.2. Materinya keterkaitan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak dengan modul 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Saya Joko Riyadi ST, calon guru penggerak angkatan 11 SMKS Wiworotomo Purwokerto Kabupaten Banyumas. Dalam refleksi model, saya akan menerapkan 4P. Yang pertama, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan atau rencana. Poin yang pertama, peristiwa. Momen yang paling penting atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2. Modul 1.1, guru merupakan among yang menuntun tumbuh kembangnya murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dengan tetap memperhatikan budi pekerti. Modul 1.2, nilai-nilai guru penggerak harus diimplementasikan dalam menjalankan peran sebagai pendidik, sehingga dapat menggerakkan diri sendiri, sesama, dan komunitas praktis. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 adalah filosofi Ki Hajar Dewantoro tentang menuntun kodrat anak relevan dengan nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid dalam menjalankan peran sebagai pemimpin pembelajaran dan memotivasi anak. Poin kedua, perasaan. Seperti tertampar karena merasa selama ini dalam pembelajaran saya melakukan sudah baik. Akan tetapi setelah mempelajari modul 1.2, saya melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Ternyata pembelajaran yang saya lakukan selama ini masih kurang. Setelah melakukan refleksi, saya termotivasi untuk membenahi diri dan memperbaiki pembelajaran, sehingga pembelajaran yang saya lakukan selama ini sudah diperbaiki dan saya akan terapkan di kemudian hari dan seterusnya, menuju ke pembelajaran yang berpusat pada anak. Poin ketiga, pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa murid adalah objek pembelajaran. Pembelajaran hanya transfer ilmu. Pembelajaran fokus kognitif. Tetapi sekarang saya berpikir bahwa murid adalah subjek pembelajaran, yaitu guru sebagai fasilitator. Murid mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilan. Penting penanaman karakter. Ini karakter yang selama ini menjadi dilema. Mulai zaman sekarang karakter sudah mulai menurun dan kita harus menanamkan penting karakter yang ada di dalam diri anak. Poin yang terakhir atau yang keempat, penerapan ke depan. Yang pertama, pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya akan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Karena saya guru teknik. Guru-guru dapat merancang pembelajaran yang lebih berpusat pada proyek-proyek kolaboratif. Misalnya dalam pembelajaran praktek, murid-murid dapat bekerja dengan tim untuk menyelidiki masalah lingkungan lokal.
dan merancang solusi yang berkelanjutan. Proyek ini juga tidak hanya membangun pemahaman konseptual, tetapi juga keterampilan kerjasama, riset, dan presentasi. Untuk yang kedua, melakukan pengembangan diri. Pengembangan diri saya akan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan pribadi saya. Ya, sebagai contoh, strategi dan tujuan pengembangan ini dilakukan dalam kurun waktu 3 tahun ke depan. Yang pertama, saya akan mengikuti pendidikan dan pelatihan. Ini mengidentifikasi area di mana Anda atau saya ingin meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Lalu merencanakan untuk mengikuti kursus, pelatihan, atau workshop yang relevan. Misalnya mengambil kursus online atau offline dalam bidang yang saya kuasai, seperti manajemen waktu, keterampilan pemimpin, atau bahasa asing, atau di keteknikan yang lain. Yang kedua, pengembangan keterampilan teknis. Saya akan fokus pada pengembangan keterampilan teknis yang relevan dengan karir atau minat saya. Ini bisa termasuk program komputer, analisis data, desain grafis, keterampilan teknis yang terkait dengan bidang pekerjaan atau profesi di teknik pemesinan atau tertentu. Ketiga, meningkatkan keterampilan soft skill. Saya berfokus pada pengembangan keterampilan lunak seperti komunikasi, kepemimpinan, kerja tim, negosiasi. Ini bisa dilakukan pelatihan baca buku, pengalaman langsung seperti mengambil peran dalam proyek tim atau organisasi di luar pekerjaan. Yang keempat, keseimbangan hidup pribadi dan profesional. Saya akan menerapkan tujuan untuk mencapai keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional. Ini mungkin melibatkan meningkatkan dalam manajemen stres, mengatur waktu dengan lebih efisien, atau mengembangkan kebiasaan sehat seperti olahraga, tidur dan secukupnya. Yang terakhir, pengembangan karir. Saya akan merencanakan langkah-langkah konkret untuk kemajuan karir saya, seperti mencari peluang promosi, meningkatkan jaringan profesional, atau memperluas keterampilan yang dibutuhkan untuk peran yang lebih tinggi atau berbeda di organisasi saya. Terus poin yang terakhir itu melakukan pembiasaan budi pekerti. Saya mempunyai strategi untuk menerapkan kebiasaan budi pekerti saya dalam kurun waktu 3 tahun ke depan. Yang pertama, mengembangkan program budi pekerti. Saya merancang dan mengimplementasikan program formal untuk menekan nilai-nilai seperti kejujuran, kerjasama, tanggung jawab, dan empati. Program ini dapat mencangkup kegiatan kelas, proyek sekolah, serta kegiatan eskul yang dirancang untuk memperkuat nilai-nilai ini. Kedua, integrasi dalam kurikulum. Saya akan menyelaraskan nilai-nilai budi pekerti ke dalam semua aspek kurikulum, tidak hanya sebagai materi tambahan, tetapi sebagai bagian integral dari pembelajaran di semua mata pelajaran. Misalnya menyusun kasus studi atau diskusi etik dalam ilmu sosial atau sains dan ilmu keteknikan untuk membangun kesadaran moral dan refleksi etis. Yang ketiga, model perilaku positif. Saya, guru, dan staf sekolah dapat bertindak sebagai model peran yang lebih baik dengan menunjukkan dan mengamalkan nilai-nilai budi pekerti dalam interaksi sehari-hari dengan murid dan sesama staf. Ini meliputi cara berbicara, menyampaikan topik, dan memberikan umpan balik dengan penuh pengertian dan rasa hormat.
Yang keempat, pengembangan kegiatan ekstrakurikuler. Saya akan menawarkan kegiatan di luar jam pelajaran yang dirancang khusus untuk mengembangkan budi pekerti, misalnya perlu pengembangan keterampilan, kegiatan sukarelawan yang mungkin murid untuk menerapkan nilai-nilai seperti kepedulian sosial dan tanggung jawab kepada komunitas mereka. Yang terakhir, kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Saya akan melibatkan orang tua dalam pendidikan nilai-nilai budi pekerti dengan menyelenggarakan seminar lokakarya, forum diskusi tentang pentingnya cara mendukung pembentukan karakter yang baik pada anak-anak mereka. Melibatkan komunitas lokal dalam kegiatan sekolah juga dapat memperluas pengaruh positif nilai-nilai ini. Dengan ini saya mengadopsi pendekatan ini secara konsisten selama 3 tahun ke depan. Saya akan menciptakan lingkungan pendidikan yang mempromosikan perkembangan karakter yang kuat dan positif bagi setiap murid, membantu mereka menjadi warga yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Sekian yang bisa saya paparkan dalam video ini. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.